Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, kul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairul lakum mimma yajma'un. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mengawali berpesan untuk diri saya dan segenap jamaah sekalian. Marilah kita sejenak menanggalkan kepentingan-kepentingan, kesibukan-kesibukan di luar sana yang mungkin berkaitan dengan perdagangan, bisnis, mungkin dengan perkantoran atau pertanian. Kita tanggalkan. Marilah di masjid yang mulia ini kita tundukkan hati dan kepala kita untuk memperbanyak zikrullah. Karena hakikatnya semua yang di luar sana akan kita tinggalkan. Marilah kita sejenak lupakan. Kita memperbanyak zikrullah dan banyak bersyukur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita bermuhasabah tentang nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Sebaik-baik menghisab adalah menghisab diri kita masing-masing untuk meminimalisir kekurangan, kejahatan yang ada pada diri kita. Karena dengan setiap saat dan setiap detik selalu bermuhasabah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan banyak muhasabah, insya Allah dengan beranjaknya umur kita, usia kita, maka akan lebih matang dan meningkat nilai-nilai ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku Allah adalah orang yang bertakwa. Maka kuat dan pertahankanlah nilai-nilai takwa ini hingga menghembuskan nafas yang terakhir, sehingga kita memperoleh, menyandang predikat husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di siang Jumat ini saya akan membawakan sebuah tema tentang 4 budaya jahiliyah. Jahiliyah atau jahil asal kata daripada bodoh. Bodoh pengetahuan tentang Allah, bodoh pengetahuan tentang nabinya, bodoh tentang syariat-syariatnya. Apakah masih ada di zaman sekarang ini apa yang disebut dengan jahiliyah modern? Tentu masih ada. Dan menjadi tugas kita di pundak kita, mungkin kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sekurang-kurangnya menjadi pemimpin keluarga, maka ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita, keluarga kita, famili kita, dan saudara-saudara seiman kita, agar tidak tersesat dan kelak masuk neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun ciri-ciri
orang-orang yang menyandang jahil atau jahiliyah, ketika ada petunjuk dan diberikan petunjuk berpaling, ketika diarahkan mengabaikan, tidak ngomong, tidak nyambung. Nah, inilah perlu diberikan bimbingan dan juga perlu kita doakan. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Adapun ciri-ciri ada 4 yang harus kita ketahui, yang nanti kita hindari. Yang pertama adalah inna syirka la dzulmun adim. Sesungguhnya adalah perbuatan syirik adalah perbuatan dolim, dosa besar. Syirik di zaman jahiliyah dulu, zamannya ketika awal-awal Islam di Mekah atau di Madinah, menyembah selain Allah, bahkan Tuhan-Tuhannya dibuat sesuai dengan seleranya. Bahkan di setiap rumah ada Tuhannya yang dibuat masing-masing, lalu disembah masing-masing. Inilah jahiliyah yang na'udzubillah. Apakah di zaman jahiliyah modern seperti itu ada? Mungkin jarang. Tetapi ketika kita sudah berkeyakinan, bertauhid kepada Allah, tapi pada suatu ketika kita menduakan Allah, membesarkan selain daripada Allah, itu juga dinamakan syirik. Ada kekuatan selain Allah, ada kekuatan di dalam diri kita memandang makhluk lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk syirik yang harus kita jauhi. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Adapun jahiliyah atau jahil yang kedua adalah kesombongan, kekayaan, yang menganggap suku atau jabatan atau status sosial menjadi sarana untuk merendahkan orang lain. Ini juga namanya jahiliyah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, bahwa sudah jelas di muka saya sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa ketakwaan itu bukan terletak pada orang kaya, orang yang punya pangkat, orang miskin, tetapi ketakwaan itu adalah orang yang istiqomah menjalankan titah dan perintahnya dengan menjaganya dan meningkatkannya. Itulah yang disebut dengan takwa. Maka jangan membanggakan dengan kekayaan kita, jangan membanggakan dengan status sosial kita, bahwa di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Jahiliyah yang ketiga adalah orang yang memelihara rasa dendam, permusuhan, yang senang membuli, yang senang menfitnah. Itu juga termasuk budaya jahiliyah. Bahwa manusia hidup di muka bumi ini, Allah menciptakan berbagai ragam. Tidak hanya satu ragam, tetapi berbagai ragam. Mungkin agama berbeda, mungkin pandangan kita berbeda, mungkin baju kita berbeda. Maka kita sebagai Islam harus betul-betul bahwa harus menanamkan sebuah kebersamaan, dan perbedaan itu adalah merupakan rahmat yang harus kita syukuri, tidak menjadikan permusuhan. Kita prihatin ketika antar anak bangsa, bahkan bukan saja
selain agama tetapi sesama agama juga sering menyalahkan, sering membuli, bahkan tidak segan-segan untuk menfitnah. Ini yang harus kita hindari. Bukankah jelas di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah, suku Khazraj dan Aus sering selalu bermusuhan. Tetapi dengan datangnya Rasulullah, dengan datangnya Islam yang menjadi rahmat, maka menjadikan di Madinah itu adalah bersatu, berkembang dengan baik. Walaupun berbeda agama, walaupun berbeda pandangan. Inilah yang harus kita pegang. Lebih-lebih di bumi Indonesia ini yang kita cintai ini, di mana di dalamnya ada berbagai macam agama, suku, ras, dan ini yang harus menjadi pegangan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat, jahiliyah yang keempat yang harus kita ketahui adalah akhlak. Akhlak ini harus selalu senantiasa kita koreksi. Mungkin diri kita, keluarga kita, dan di sekeliling kita. Karena di zaman jahiliyah dulu, seperti minuman yang disebut khamr, bahkan perintahnya dari mulai pencegahan, dari mulai menjadi haram itu proses. Nah, maka budaya-budaya seperti yang dahulu di zaman jahiliyah itu, maka harus kita buang jauh-jauh. Yang membawa mudarat, yang membawa kesesatan, itu adalah senantiasa harus kita jaga, sebagaimana di dalam innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pewaris-pewarisnya, para ulama-ulama telah menuntun kita. Kita bersyukur bahwa kita ditakdirkan dan diberikan hidayah Islam yang harus komitmen dan kita kuatkan agar tidak lepas dari jiwa dan dada kita. Insya Allah jahiliyah di zaman modern ini, kalau kita terus beristiqomah, kalau kita terus belajar, kalau kita terus untuk dapat bertanya tentang nilai-nilai keagamaan, maka insya Allah akan hilang, khususnya di lingkungan keluarga kita masing-masing, dan insya Allah selamat dampaknya kepada bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang saya sampaikan di siang Jumat ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat jahiliyah. Apabila kita tidak berhati-hati, maka kita akan menjadi kecolongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah na'maduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahu akbar.